Pak? Prawan Sunti. Sejatine sampean asline sinten? Ki Ageng kula. Kang wonten duduki teng mriki. Ki Ageng. Sinten mawon teng mriki wontene nami-namine. Sampean Kang sering tawasulan krihin mungkin dugi teng sampean. Ya kula kan lamun uning kan koten nggih. lamun kula uning sampun uning saking sampean kan kula kan bisa tawasulane kan enak bisa disebut. Nah kula kan menek pengen uning sapa mawon sinten mawon teng mriki wontene. Dadi lamun wis uning kan enak tawasulane ku kesebut kabeh. Lamun tawasulan mawon ya boten ecak kulane. Ni Ibu Fatimah Kang sering diwasuli koten nggih. Ibu Siti Fatimah nunggal kali Sok sinten mawon kaline. terus malih koten nggih. Tapi sampean mungkin tawasuli boten. Tawasuli ya. Kula titip teng pecil-pecil kula teng Nggih. wilayah niki koten. Nggih. Asal sampean boten njaluk kesugihan koten nggih. Beli ya. Tawasuli mawon. Beli arep njaluk pesugihan ngene iki. Sampean masih tetesan amuk marugul koten boten. Nggih. Pun koten. Sampun Pangsine sampean tawasuli. uninge niku mawon. Nggih. Nah, kula pengen tangglek malih. Niki di sini dulunya apa? Makam Niki. gedongan ini nih. Gedongan niki sebetulnya kata nggih lamun menurut sejarah teng waktu niku 40 Masehi koten nggih. 40 Masehi. Sampeyan niki sebetulnya niki gedong niki gedongi ilmu pesantren koten nggih. Pesantren kerajaan. Nggih. Kerajaan Lamun apa? sampeyan niki pejajaran koten nggih. Asal keturunan sing Pajajaran. Nggih. Japura koten. Kerajaan Japura. Pun selanjutnya koten sampeyan niki Kang sering tawasuli koten mawon Ya, nggih. siap. Sampean uning teng lebet niku sinten namine? Wonten 3 makam. Sinten mawon? Nggih. Sampeyan dugi asal sampeyan sering teng mriki sampeyan pasti mungkin dugi teng badan sampeyan koten nggih. Nggih. Pun koten mawon Sampun. nggih. Mekaten mawon. Nggih. Titip tajuk musola fakir miskin Oh, koten. siap. Nitip tajuk lan musola lan fakir miskin. Pesene Ki Ageng. Nggih. Siap. Oke. Pun Masyarakat koten mawon. supaya weruh. Ya wis, Ki Ageng arep dibalik nang maning ya. Nggih. Pun koten mawon. Mangga Ki Gede. Pemirsa, hasil daripada penelusuran kami dari mediator pertama dan yang kedua, kami belum merasa mendapatkan jawaban daripada sejarah yang ada di pemakaman gedongan Japura ini. Pak Juru Kuncen, kami belum merasa puas karena belum bisa mengungkap secara sempurna gitu, belum menemukan jawaban yang pas gitu ya. Maka kami Ki Juru Kuncen akan melanjutkan penelusuran berikutnya agar kami bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih jelas lagi.
Pemirsa, mari kita ikuti dengan menemui Ki Geden Gebang. Assalamualaikum Ki Geden. Waalaikumsalam. Ki Geden, kami belum merasa puas akan menggali informasi tentang sejarah pemakaman Gedongan Japura ini, Ki Geden. Insya Allah kalau izin karena Allah saya akan bisa membuktikan. Oh ya, kalau begitu pemirsa, kami akan menggali lebih dalam tentang sejarah yang ada di pemakaman Japura ini. Silakan Ki Geden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya berbicara dengan siapa? Kula nanti Ki Geden Japura. Ki Geden Japura. Kula atas perwakilan masyarakat dan atas nama Padepokan Koplak, saya ingin berbincang-bincang dengan Ki Geden Japura. Monggo. Kula neda izine Monggo. pengen dahulu di sini apa Ki Geden? Oh iya. Di sini pada waktu dahulu ya zaman ada kerajaan. Kerajaan. Cuman kita ini adalah mengayomi masyarakat di wilayah Japura yang di blok ibaratnya Gedongan. Blok Gedongan. Nggih. Dulu di sini kerajaannya kerajaan apa Ki Geden? Ya, Pajajaran. Pajajaran. Nggih. Bukannya kerajaan Japura? Ya, itu kan Japura itu namanya masih ke bawah Pajajaran. Pajajaran. Terus asal usul nama Japura ini asalnya gimana itu Ki Geden? Ya, nama zaman kerajaan dulu sebelumnya ada di Cirebon itu di sini dulu. Di sini dulu sebelum ada kerajaan Cirebon. Ya, Kerajaan Pajajaran atau Japura. Japura, Ki Geden Japura. Nah, saya pengen tahu lagi kalau di dalam ini siapa Ki Geden? Oh, yang di dalam itu Iya. adalah ya itu kita masih anon wilayah kita itu namanya Punten Ki Geden. kok masalah menanya nih masalah. Ya. Kamu udah tahu. Iya, gini Ki Geden. Ki Geden, punten. Kan saya udah minta maaf dan pengen berbincang dengan santai, Ya. dengan adem. Ya. Biar masyarakat kan tahu, ini kan permintaan masyarakat. Kami hanya menjembatani biar Ki Geden kan dikenal juga sama anak cucu, barangkali anak cucu Ki Geden kan ada di sini. Biar tahu Ki Geden di sini ada siapa aja kan, biar anak masyarakat warga Japura Kidul ini Blok Gedongan biar tawasulannya lebih enak Ki Geden. Jangan langsung begitu. Kami bermaksud baik loh untuk masyarakat. Begitu Ki Geden. Jangan langsung kayak gitu. Ki Geden kan di sini bagaikan sesepuh Japura. Penasehat. Jangan langsung kayak gitu. Dilihat masyarakat kan takutnya gimana gitu. Enaknya mengayomi gimana buat titipan buat masyarakat Gedongan ini, Japura Kidul ini harus gimana dari Ki Geden. Ya kalau pamannya ibaratnya di luar kan ada ibaratnya tuh Perawan Sunti. Nah, Prawan Terus yang di sini Brawijaya. Brawijaya. Terus yang di dalamnya itu ibaratnya Siti Fatimah. Lima Siti Fatimah. Terus sebelahnya Aduh. Kenapa nggak pamannya kamu di ini? Nggak boleh di ini. nggak boleh. Kenapa? Saya kan mau mengungkap. Kenapa nggak boleh? Nggak Coba boleh. terangkan. Jangan nutup-nutupin dia. Yang saya memasukkan ke badan anak ini.
Kenapa Iya. nggak mau? Benar Ki Geden. Ada apa sebenarnya? Kok bisa ditutup-tutupin? Iya benar. Cuman hanya yang di Siti Fatimah. Padahal situ tuh sesepuh di sini. Kenapa kamu nggak boleh? Harus dibuka. Sebenarnya harus kasih tahu. Kenapa dia nggak mau? Kenapa? Apa masalahnya yang dia nggak mau ditanyain? Saya juga heran. Berarti Ki Geden juga nggak tahu yang sebelahnya. Ya tahu. Tahu, cuman nggak Cuman boleh. dia menutupi aja nggak boleh. Ada jangan. apa sebenarnya dia? Iya. Cuman di sini saya kan menerangkan di sini. Namanya Kegedean ini. Tahu sendiri orang dari mana ke sini kan. Hanya cukup ke sini hanya untuk berdoa. Bukan hanya untuk meminta. Iya, nggak boleh ya meminta. Ajaran Islam itu nggak boleh pamannya di dalam kuburan itu meminta. Meminta, Itu iya. juga sesepuh yang di sini udah tahu sendiri. Iya. Siapapun yang dia pamannya mendoakan, insya Allah dia juga bakal jadi sama juga dia kasih dia. Barokah lah. Ya. Iya. Dahulu makam Gedongan ini apa? Oh, itu yang namanya gedongan. Gedongan itu tempat ibaratnya alat-alat zaman dulu itu gedung ini. Oh, tempat penyimpanan pusaka. Ya, betul. Bukan pertemuan gitu. Bukan. Bukan. Gedungnya pusaka. Ya, apapun dia pusaka di sini semuanya ada. Apa aja di sini ada. Dan Ki Geden sama yang di dalam duluan mana? Kan Ki Geden Ki Geden Japura nih. Di zaman kerajaannya nih. Berperannya sebagai apa? Oh iya. Atau sesudah kerajaan Ki Geden? Cuman saya disebut pamannya Kegedean sebenarnya raja di sini. Oh, raja. Raja di Gedongan ini. Iya. Bukan Raja Japura. Iya, yang namanya gedongan itu ya saya tempatnya di Japura di sini. Ya kan Japura kan luas, bukan Japura Kidul doang. Ya ini di blok gedongan ini. Nah, gitu. Saya kan tadi bilang berarti Ki Geden yang menguasai Gedongan ini. Ya. Nah. Dan rajanya itu sih ada sendiri. Ya. Dulu di sini tempat pusaka. Dan di dalam kenapa nggak mau dibuka Ki Geden? Saya nih Kebanyakan di sini disalahgunakan. Disalahgunakan. Buat meminta di sini ada barang ini kita ingin mendapatkan. Akhirnya yang itu membahayakan yang lainnya. Intinya yang enggak mintanya. Ya. Iya. Kalau pamannya ke sini cukup hanya kita berdoa. Hadoro di sini silakan. Nah gini Ki Geden, kenapa Anda diperbolehkan? Ada orang yang minta-minta kayak gitu. Karena yang di sini nggak tahu sebenarnya ke sini itu bukan buat meminta. Hanya silakan siapapun orangnya. Hadoro di sini. Ntar juga ada imbal baliknya. Iya ada imbal baliknya. Sesepuh juga udah mengerti itu. Kenapa? Karena sering mendoakan pamannya kita yang pamannya di sini yang udah pamannya nggak ada di sini. Nah orang lain yang tujuannya dari rumah nih pengennya minta kayak gini nih, minta pusaka lah atau minta yang lainnya, kenapa Ki Geden dibolehkan? Jangan menyalahkan saya. Sekarang kan ini udah ada penghuninya. Ada ini kuncen. Sebenarnya kalau ada apa nih harus tanya dulu sama kuncennya. Oh, harus ditanya Makanya dulu ya. kuncen harus benar-benar siapapun orangnya ditanya. Sebenarnya tujuanmu apa? Begitu ya? Ya. Iya. Jadi pesan buat masyarakat dan kuncen sini apa Ki Geden? Oh, ya kalau pamannya lebih baik, ingin pamannya kebarokahnya itu. Kalau pamannya ibarat malam Jumat, sok silakan berdoa, mendoakan yang sesepuh yang di sini udah nggak ada. Tinggal pamannya doakan. Insya Allah juga ada imbal baliknya. Iya. Jadi buat masyarakat itu doang. Ya, cuman saya pesan sama kuncen, tolong siapapun orangnya mau berziarah ke sini, ditanya dulu tujuannya mau apa. Iya. Apa perlu berbincang dengan Pak Kuncen? Monggo. Tapi yang santai aja, jangan Ya. marah-marahin. Ya, saya juga mengerti. Iya. Dia kan ibaratnya di sini menjaga, merawat di sini. Dia orangnya. Monggo Pak Kuncen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Kuncen, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2 tahun nih Pak Kuncen. Nah, ini kan sudah 2
Begini Pak Kuncen, Iya. punten. Iya. Barangkali ada kita ucapan salah atau gimana. Saya pesan dari manapun, orang manapun, Cina atau apa, silakan Pak berdiskusi. Tapi dengan syarat jangan untuk kuburan ini buat meminta. Iya. Allah juga udah tahu. Sesepuh ini juga udah tahu siapapun pamannya yang itu pasti ada imbal baliknya. Jangan pamannya ini mah buat ini. Jangan itu. Salah itu salah jalur. Akhirnya itu penimpangan yang kayak gitu. Pak Kuncen, punten Pak Kuncen itu. Jadi nggak boleh kalau ada sebelum ziarah nih ditanya dulu gitu ya Ki Geden. Iya, tujuannya mau apa? Tujuannya apa? Biar jelas. Kalau pamannya di sini mau puasa mau apa, silakan aja. Itu kan ada pamannya Kuncen yang ngatur maunya gimana. Kuncen selalu bersedia. Ya. Mungkin mintanya mau pamannya makan nasi atau pamannya makan apa. Kuncen yang tersedia itu pasti menyediakan. Iya, ada tamu tuh ya suruh puasa. Bukanya jam 6 sampai jam 6 lagi, jam 6 maghrib tuh. Ya. Terus buka pakai capu Ya, nasi putih pisang itu. iya. Tapi kan ibaratnya dia mau tirakat, mau yang namanya bumi segandu itu kan adanya di perut sendiri. Makanya dia mengelatih dia pamannya ibaratnya berpuasa. Iya. Gitu. Iya, saya tuh nyalar nih. Nyalar kalau bumi segandu kok apa sih? Itu ada Iya. di perut sendiri. Kalau bumi segandu itu ada di bapaknya sendiri gitu. Mau pamannya benar enggaknya, Bumi pamannya Pak segandu. Kuncen, pamannya ibaratnya minta pamannya dia cuma hanya, tapi dalam pikirannya dia lain. Tahu Ya. sendiri. Cuman kan kalau Kuncen inginnya kan udah mintanya itu ya silakan. Tapi tergantung urusannya sama Allah yang menentukan. Pokoknya saya kan usul saya tuh. Yang rasakan tamu itu. Ya, Kalau saya udah ya terserah ya, maunya apa gitu ya. sama tamu tuh Ya. Cuman saya pesan gitu. kepada pamannya Kuncen, tolong dirawat. Yang namanya gedongan ini harus dirawat. Iya. Jangan sampai kita dikotori atau dari mana, jangan sampai. Oke Ki Geden Jepura. Ya, Ini karena Ki Geden udah memberi wejangan untuk Bapak Kuncen ya, dan saya minta izin untuk mengembalikan Ki Geden ke asalnya. siap. Sekali lagi kami semua minta maaf sebesar-besarnya barangkali udah mengganggu Ki Geden, dan saya akan mengembalikan Ki Geden kembali. Ya. Ya. Mudah-mudahan yang pada datang ke sini dikasih keberkahan, Amin. kesehatan, Amin. semuanya. Amin. Udah gitu aja. Udah ya Ki Geden, saya akan mengembalikan. Monggo Ki Gede Gebang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Pada malam hari ini alhamdulillah kami sudah bisa mengungkap tentang sejarah asal usul daripada pemakaman gedongan ini. Pemirsa, patut kita menghormati akan perjuangan beliau, yaitu sesepuh-sesepuh yang ada di Japura ini, dan senantiasa kita
tawasul mengirimkan suatu hadiah kepada beliau-beliau yang telah memperjuangkan tanah Japura ini. Pemirsa, kami dari Padepokan Koplak dalam rangka menelusuri makam-makam yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, tidak semata-mata kita itu untuk mengusik ataupun menggugah ketenangan yang ada di pemakaman kota Cirebon dan sekitarnya ini. Dan kami mengadakan penelusuran hanya semata-mata untuk mengingat diri kita masing-masing bahwasannya kita ini bakal sama seperti apa yang ada di pemakaman ini, yaitu kita bakal mengalami yang namanya mati. Sebab setiap makhluk, setiap insan yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Maka dari itu pemirsa, dengan adanya kita menelusuri pemakaman-pemakaman ini, pantaslah kita itu untuk selalu mengingat akan kematian, bahwa kita akan mengalami seperti apa yang ada di sekitar pemakaman ini. Yakinlah bahwa kita pun akan menyusul mereka yang sudah mendahului kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa-apa yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah, kami sudah mengungkap dari pemakaman gedongan ini, dari mediator 1, 2 dan 3 alhamdulillah sudah mendapatkan jawaban. Dan maka kami akan mengakhiri acara kami dengan ungkapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.